Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Pada saat lagi di tempat umum, lagi bareng sama anak-anak ya, gue bakalan memperlihatkan gue lagi sama anak-anak seperti apa. Ceplos-ceplos cuek, maksudnya pada saat tiba-tiba lagi ngobrol berdua ya berubah. Jadi kalem, tenang, apalagi kalau misalnya tiba-tiba dianya lagi PMS. Ya nggak bisa, guanya marah-marah, aduh jotos kita yang ada. Pada saat dianya, lagi bad mood atau lagi apa ya, gue juga ngomongnya langsung berubah jadi kalem. Ya udah kenapa, maunya apa? Apa yang bisa dikerjain sekarang? Ayo. Bisa, betul bener-bener berubah. Menyesuaikan kita ngobrol sama siapa, ya maksudnya juga kayak kalau pas kita lagi main-main di luar ya udah gue juga ngomongnya cepat-cepat, tapi pas lagi tiba-tiba kita lagi ngomong serius, kita lagi kok revisi apa? Lupa kan gue bahasanya. Kalau pas lagi evaluasi juga kan gue ngomongnya beda lagi kan. Langsung serius, tenang, kita lagi evaluasi. Ya itu apa ya? Buat gue sendiri kayak pendewasaan diri di mana yang lu bisa menempatkan diri lu dengan siapa, di mana, sedang apa. Itu berarti kamu yang menyesuaikan keadaan. Kita yang menyesuaikan dengan keadaan ya, tapi maksudnya kan tetap setiap orang punya wataknya masing-masing ya. Mood. Bukan masalah mood ya, maksudnya kayak wataknya dia, maksudnya posisi dia dalam posisi lagi bener-bener enak, netral ya. Gue emang cukup berisik, emang ceplos ya. Kalau dia bisa nerima itu ya udah bagus, karena itu yang hal pertama yang pasti yang bakal gue kasih lihat ke orang tuh seperti itu. Gue dengan yang bahasanya cukup kasar, cukup ceplos-ceplos, cuek ngomongnya. Gue ngasih lihat itu dulu pertama kali, terus gue mau ngelihat reaksi dari mereka ini seperti apa. Nanti dari situ baru gue bisa naik, oh orang ini bisa diajak santai, orang ini nggak bisa diajak kasar, orang ini ngomongnya harus begini, nanti baru menyesuaikan. Tapi kayak punya basic template-nya UP itu kayak apa ada. Iya. Template UP itu kayak ada. Makanya kan ada. Nah ini mungkin si mantannya Bro Galang tadi cocoknya ngobrolnya sama ya lah ya. Nah, iya itu dia. Makanya kayak tapi ya dia itu cintanya sama Galang, tapi dia tuh kalau curhat ngobrolnya sama yang lain. Jadi kan jadi begitu, mungkin seperti itu bisa ya. jadi Itu karena apa ya? Seperti itu ya. Mungkin. Saya pikir-pikir Kita seperti itu. Kayaknya kita telaah. Aku suka sama kamu, tapi aku nggak suka ngobrol sama kamu kan itu. Tapi ngobrolnya sama yang lain gitu. Mainnya sama yang lain. Sama kamu pas di rumah saja. Berat. Saya nggak Kalau main ikut-ikutan. sama si dia, kalau curhat sama si C. Aku anak baik-baik kok. Kalau main sama si C, kalau curhat sama si B, kalau di rumah sama si A. Kok bisa gitu ya? Wah, luar biasa. Ada, maksudnya punya teman atau punya gambaran yang kayak gitu loh. Punya banyak dunia itu dia. Padahal kita kan katanya kan ya yang namanya berpasangan kan 1, 2, bukan ada si A, si B, si C kan, bukan begitu kan. Nah itu dia, balik lagi juga. Ya apa ya, gue malah Ada loh yang ada, gue tahu. Gue juga paham, tapi maksudnya makin kesini gue lebih kayak yang kamu mulai overthinking sama gebetanmu. Jangan-jangan dia main di sana sama si A, ngobrol curhatnya sama kamu. ya terus kenapa? Ya terus kenapa? Nggak tahu. Ya terus kenapa? Oke, misalnya kita ambil contoh tadi ya, what if kayak tadi lagi gitu ya. Misalnya dia ternyata kita balik deh. Dia curhatnya sama gua. Ternyata jalannya sama cowok lain gitu kan. Ya terus kenapa sekarang? Ya enggak tahu no. Pacar bukan? Ya enggak tahu. Istri bukan? Ya bukan. Ya terus? Oh iya, konsep sesuai itu ya. Ya terus? Konteksnya masih Mau marah-marah? Konteksnya masih gebetan. Nah itu dia, gimana caranya untuk menjaga hati lu sendiri. Lu yang punya hati, lu yang punya otak, lu yang punya logika, tolong dipakai. Manusia dikasih akal, tolong dipakai. Ini loh Mas, lebih tepatnya cara menyikapi. Nah itu dia, pendewasaan diri. Tapi bukan dengan ego, tapi dengan kayak Ya semuanya ya mempertimbangkan mulai dari nah itu. Bukan ego, bukan menyikapi dengan ego terus marah terus disamperin, bukan begitu kan. logikanya dipakai, perasaannya dipakai, ya kan. Pertimbangannya dipikirin juga. Karena gue pernah menjadi cowok yang ngeluarin egonya, ya ujung-ujungnya digamparin yang ada. Udah. Sejak saat itu belajar untuk bisa menyikapi, ya udah gitu. Maksudnya kayak deket sama orang, tiba-tiba dia jalan sama yang lain, ya udah. Berarti dia deketnya, dia butuhnya orang lain bukan gue. Ya udah, cuek. Terus maksudnya kayak, oke, kalau misalnya kita mau nyukitin ego misalnya, lu mau marah, balik nggak? Nggak.
Lu mau tiba-tiba nyamperin protes. Ya. Lu mau maksa dia buat balik lagi? Balik kagak? Ya. Lah kagak, ngapain? Jadi kayak yang kontrol diri emang ya, maksudnya gue juga tidak bisa bilang kalau gue kontrol diri gue udah bagus, nggak, tidak juga, masih terus berkembang buat kontrol diri, dimana biar nggak juga marah-marah, egonya bisa diatur kapan harus naik, kapan harus turun. Itu menjadi apa ya selama kita hidup itu bakalan terus belajar terus gimana cara ngaturnya, dimana yang makin kesini mungkin bisa lebih ya udah sih, apa yang bisa gue kerjain, apa yang di luar kontrol gue ya udah, mau gimana lagi. Ya kita itu sok Terkadang itu kita terlalu sibuk dengan hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kita itu lupa kapasitas kita. Nah, betul. Lupa apa wilayah kita, lupa regional kita. Kita nggak bisa melompat pagar. Nggak bisa lewatin apa yang bisa kita kontrol. Kebanyakan lompat pagar. Gitu. Lompat pagar disangkain maling. Ya itu. Orang bukan siapa-siapa, kawan bukan siapa, cuma sekedar gebetan, mungkin sudah berani mengatur, sudah berani begitu melarang-larang, begitu komunikasi sudah, ya itu juga nggak bagus juga ya. Kita harus tahu Siapa kita, batas, tahu juga batasnya di mana. Ya dewasa lah. Tahu batasan, tahu kapasitas. Siapa kita, posisi kita. Makanya maksudnya bener-bener biar nyaman semua itu. Nanti juga ada saatnya juga apa ya, mungkin sekarang lebih kayak bermain aman, bukannya apa ya, gue penjelasannya gimana ya, ya kalem aja sih, gue hanya memperlihatkan siapa gue lagi bete ya gue pasti marah-marah, namanya orang bete gitu ya, tapi maksudnya ya bukan marah-marah tiba-tiba, bukan marah-marah nyalain dia, maksudnya ya gue lagi bete, gue bilang bentar, mumet ki otak gitu. Otak gue lagi mumet nih, kerjaan lagi banyak, entah kerjaan banyak, tiba-tiba lagi main game kalah, dan gue bilang maksudnya, nah lagi kesel nih kerjanya. Nah, jadi maksudnya itu dia salah satu sedang yang gue kerjain juga, di mana yang orang nggak bisa baca pikiran lu. Bener. Orang nggak bisa baca pikiran lu. Pada saat lu lagi bete ya lu bilang, bentar, mood gue lagi nggak baik, mood gue lagi bete, gue lagi mumet, dah. Jauh ya buat gue pribadi, gue lebih enak ngasih tahu ke orang lain kalau gue lagi bete, dah diem lu aja, jangan gangguin gue. Nanti pada saat gue udah normal juga, yaudah kita ngobrol lagi biasa. Maksudnya daripada diem, ditawa tiba-tiba marah kan, lah orang juga gak ngerti lah ini orang apa tot, orang apa lu, tiba-tiba marah-marah. Maksudnya, bentar gue lagi bete, gue lagi diem, yaudah diem gitu. Maksudnya ya mulai ngasih tahu kalau posisi lu tuh lagi apa, kalau lagi sibuk ya kasih tahu, orang tuh nggak bakal bisa tahu apa yang ada di otak lu, dan bener sih, bener. Itulah komunikasi. Kemarin gitu. Kemarin aku juga ngerasain yang kayak gitu mas, apa yang kamu katakan itu. Aku nggak enak maksudnya. Ya lagi pengen nggak ngapa-ngapain, lagi bad mood banget. Yaudah ya maksudnya tinggal bilang maksudnya kita kayak di sana kantornya bilang, bentar gue lagi bete gitu lah, ya mumet di otak gitu loh. Ya udah gitu aja, udah terus ya. Nah, tapi juga dari orang lain yang mendakapinya juga jangan jadi lebay juga. Ayolah lu ngapain sih mumet? Anjing, orang-orang mumetnya beda-beda gitu loh. Maksudnya kayak belajar buat saling mengerti, komunikasinya enak gitu loh. Bener sih. Ya kalau aku pikir-pikir ya mood itu kayak spontanitas, tapi sebenarnya itu bisa dicegah dengan kesadaran, kan begitu. Kan itu mood-moodan, tapi kita harus sadar, kita harus profesional, kita harus tahu tempat kita harus bagaimana. Katakanlah lagi contoh ini, kita lagi bersenang-senang, piknik di villa mungkin, lagi party mungkin, tapi kan mood lagi buruk, apa kita harus mau berantakin acara orang, teman-teman kan juga nggak enak kan? Nggak enak, nah itu dia biasanya. Mood kita emang nggak baik, tapi kita harus pakai kesadaran untuk diam. Nah itu dia, makanya gue pernah tuh di posisi itu, dimana yang waktu itu lagi ada acara, tiba-tiba ya karena tiba-tiba acaranya agak sedikit ngaret, agak sedikit molor, tambah hujan pula kan, moodnya turun. Nah di situ harus bisa mikir, dimana yang kalau gue stay di sini, mood gue jelek, rusak acara. Berpikir dewasa, berpikir kritis, dimana yang gimana caranya biar mood gue bisa balik tapi tidak merusak acara orang. Di situ kebetulan kayak ada kayak tempat buat sendiri gitu. Gue menghindar dari tempat kerumunannya, dengerin musik, diem, berdiri sendiri, nenangin diri,
beres, mood gue udah balik, seneng, balik lagi ke dalam acara, di mana yang apa ya? Ya, lu sadar apa yang lu butuhin sendiri gitu loh. Gimana caranya ngontrol emosi lu yang tahu gitu loh. Pada saat gue lagi bete emosi, ya udahlah, geser dulu, keluar, dengerin musik, diem, merem, dengerin musik, tenang, kalem. Moodnya udah balik lagi, lepas headset dalam, "Woi, gimana ya? Ini dari mana?" Biasa, tadi ada telepon kan Nah, bisa kan, gitu loh. itu kan namanya itu kesadaran. Kesadaran ya itu untuk Iya, kesadaran diri sendiri. mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan mungkin. Karena apa ya? Lu bete, lu lagi ngumpul sama anak-anak terus tiba-tiba lu bete. Anak teman-teman bisa loh nggak pernah ngerasain kayak ini orang kok diem-diem aja, ini ngapa sih? Malah merusak suasana. Iya. Merusak suasana karena situasi. Memang ya begitu. Tapi kan ya alhamdulillah Mas Upe ini orangnya bijak. Ya, boro-boro. Sejauh. Penuh dengan kesadaran. Sejauh. Otaknya itu penuh dengan kesadaran, jadi dia bisa mengontrol gitu. Masih kadang-kadang suka. Ya. Terkadang aku sendiri juga tidak bisa kontrol, harus keceplosan. Begitu aku sendiri kalau keinget itu, waduh goblok gila. Kan begitu loh. Apa kan itu spontanitas. Nah, itu kan karena kurangnya kesadaran, harusnya ya kayak kamu tadi. Minggir dulu, ngapain Ya, dulu. kita yang tahu bagaimana caranya buat kita nenangin diri. Ya kebetulan caranya gua yang nenangin diri besok pas lagi udah bete ya dengerin musik sendiri, ngapain, diem, menang, bener-bener diem. Dan jangan digangguin, jangan ditanya, biarin. Gua pernah gitu. Kalau ditanya malah ngamuk taruh makanya. Nah, akhirnya sekarang kalau bisa lagi diem sendiri tiba-tiba ada yang nanya, direm lah diem. Kan juga orangnya pergi sendiri gitu. Gua lagi diem, jangan ditanya, udah jangan ini. Gua pernah Gigit lah kalau ditanya. Gua pernah gitu. Maksudnya gitunya gini, Lagi pengen diem gitu. itu waktu keluar sama teman-teman banyak lebih dari 2 itu. Tapi kan ini kayak agendanya mencelat begitu loh. Agendanya Kesana kesini jadinya. kesana kesini pada nggak sesuai jadwal, sesuai agenda gitu kan. Aku cuma diem, ini temanku ya ini aku udah pusing. Ini kok tanya mulu loh, ini orang ini tanya-tanya terus. Wah, udah kamu kesana aja, aku tak mau kesana. Aku pergi aja. Dadah udah 3 kali. Dia itu ya kontrol diri di mana yang kita yang tahu, kita yang bisa, ya udah. Dan hargain juga pada saat tiba-tiba orang lain tiba-tiba gue pengen sendiri, ya udah hargain sendiri, nggak usah lu kenapa sih ngobrol sama kita ya ntar kalau dia mau ngobrol juga bakal ngobrol gitu, kalau dia bisa juga bakal, maksudnya kita merangkul tapi jangan memaksa. Nah itu loh ini. Dia mau cerita kita dengerin, dia ada masalah kita tanya kenapa, ya dia mau cerita monggo, enggak butuh waktu sendiri, ya udah kasih waktu sendiri, nanti juga bakal cerita sendiri kok gitu loh. Jadi merangkul tapi jangan memaksa orang. Ya setiap orang punya treatment sendiri. Punya coping mekanismenya masing-masing. Asik coping mekanisme. Terhadap emosinya masing-masing. Iya kan? Kalau perasaanku moodku lagi baik, itu hanya galang itu. Wah, lu aku jalan-jalan ya. Kemana? Ngopi mana, nyantai. Pantai. Beli rokok tapi lewatnya itu ngubeng sih. Terus ngubeng gitu. Cuma beli rokoknya ngubeng dulu. Tapi emang biasanya cowok gitu sih ya. Ya entahlah ya. Gitu. Buat gua pribadi kadang-kadang nyari mood enak tuh tiba-tiba ngambil helm, ngambil kunci motor, jalan ngeng. Ditanya apa mau kemana? Gak tahu. Biar tiba-tiba tak perempatan belok kanannya kanan, atau kiri sendiri, ya udah biarin aja udah set, nyari angin, kalem, santai, ntar balik lagi. Kalau moodku lagi nggak baik itu, kalau teman-teman yang deket sama aku, cuma diem dah, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, tapi ada tapi malah diem tau itu. Dijajaki ngomong, nyala terus. Dimin. Lagi galak ya lo, nyokat ya, gigit ya. Berarti lagi bad mood, kadang manusia itu begitu. Iya, setiap orang pasti naik turun itu dan harus juga paham juga. Nah, itu kan bagaimana cara relationship, cara komunikasi dalam sebuah hubungan begitu. Ya, kita harus tahu hubungan dengan hubungan bersama pasangan atau juga dengan teman atau ya pokoknya bersosialisasi lah. Komunikasi itu kita harus penuh dengan kontrol. Nggak boleh asal
jeplak habis asal bacot kan. Asal bacot boleh, tapi tahu tempat. Ya itu. Gua asal bacot, asal jeplak. Tapi tahu juga yang diajak, tahu siapa, di mana, sedang apa. Lucunya. Nggak lucu, gua nggak ketawa ini. Ya emang ini emang bukan komedi, aku juga bukan pelawak gitu, tapi lucunya orang-orang itu sebenarnya cuma masalah ngomong, komunikasi. Cuman biasanya sepele, sumpah, biasanya sepele. Cuma masalah ngomong aja, utarakan nah itu. Kenapa harus disebut utarakan? Kenapa nggak ketimurin, kebaratin, atau keselatanin itu loh? Ini contoh komunikasi yang salah paham. begini, ini contoh komunikasi yang salah paham. Begini. Kamu pelawak ya? Coping mechanism saya begitu ya aja ya bang. Cuma masalah ngomong, berani ngomong, ya. Berani ngomong itu menyelesaikan banyak masalah. Berkomunikasi. Banyak masalah-masalah yang besar banget selesai dengan cara musyawarah. Kan musyawarah itu kan ngomong. Iya. Gitu. Apa musyawarah itu nyangkul bersama enggak? Jadi kita ngobrol kan, duduk bersama ngobrol. Kita ngobrol. What do you want? I want this. Nah, itu loh. Ya di mana mencari apa yang gua mau, apa yang lu mau, kita cari jalan tengahnya seperti apa biar sama-sama enak kan gitu loh. Nah, tapi kan kadang-kadang itu dia kadang-kadang orang suka lupa tuh terlalu mengegokan dirinya sendiri. Gua maunya begini, lu harus ngikut, nggak bisa. Pada saat apa yang kita maunya ternyata berbeda dan bersebangan, ya obrolin. Lu maunya apa, gua maunya apa. Kita cari jalan tengahnya biar sama-sama enak. Alhamdulillah misalnya kalau salah satu ada yang mau mengalah ya bagus. Ya kan kalau misalnya dua-duanya tidak mengalah ya musyawarahkan, ngobrol ya kan, cari jalan tengahnya seperti apa. Berani ngomong itu hebat. Ya, berani ngomong itu hebat. Kan banyak Iya, bener juga, boleh itu boleh. Masuk. Tumben masuk. Nah, iya, berani ngomong itu. Tapi ngomongnya itu harus dengan lemah dan lembut. Jangan ngomongnya bacot dan nada tinggi, jangan jadi salah paham. Gitu. Tergantung juga apa yang mau diungkapkannya. Kalau misalnya dalam konteks bercanda ya terserah gitu. Ungkapkan, utarakan selagi itu baik untuk. Gitu ya. Asik, boleh. Ya enggak apa-apa, bilang kalau pengen ya enggak apa-apa. Pengen apa? Pengen digambarin ini. Kesimpulannya berarti Mas Wisto ini gimana kesimpulannya dari obrolan kita hari ini loh. Kesimpulannya adalah manusia itu makhluk sosial. Oke. Dan komunikasi inti dari sebuah hubungan sosial itu. Jika kamu ingin menjadi manusia yang baik, berkomunikasilah dengan baik. Oke, kalau begitu sekian kayaknya dari obrolan kita. Ini ngomong ini bocah diem aja loh. Diajak ngomong deh. Mandi dulu kan. Mandi. Nakal bisa bilang suruh mandi. Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye-bye. Bro Galang. Nek Bro Galang iki maksudnya. Oh, iso terkadang. Bro Galang iki sampingannya akeh. Jeffrey Nicole sih ya. Ya, sekarang ada Jeffrey Nicole lagi. Oh iya. Jeffrey Sekali Nicole. Nicole, hilirisasi. Jeffrey Nicole. Ruang pertama. Nanti selanjutnya gitu. Aku chat aja ya kemarin itu. Cueleng. Ya ini kan ibarat kata kan Itu ada memaksa, itu Tidak memaksa. ayo, mesti amet chat opo. Nah itu dia kalau memang dari awalnya udah ini jebut kayak makanya terbang.